Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang problem solving and creativity atau pemecahan masalah dan kreativitas. Yang pertama, dalam problem solving yaitu siklus dari pemecahan suatu masalah. Di mana pada siklus pemecahan masalah, yang pertama kita mengidentifikasi suatu masalah. Di mana kita harus menyadari bahwa kita memiliki tujuan atau solusi yang akan kita pikirkan pada saat berhasil atau tidak berhasilnya. Yang kedua, definisi dan representasi dari suatu masalah. Kita harus mendefinisikan dan mempresentasikan masalah dengan cukup baik untuk memahami bagaimana menyelesaikannya. Dan yang ketiga, perumusan strategi. Bagaimana kita merencanakan strategi untuk memecahkan masalah yang mungkin terlibat pada analisis, sintesis, pemikiran divergen, ataupun pemikiran konvergen. Di mana kalau pada analisis kita memecah seluruh masalah kompleks menjadi elemen-elemen yang dapat dikelola. Kalau sintesis itu menyatukan berbagai elemen untuk mengaturnya menjadi sesuatu yang berguna. Kalau dia divergen, berarti dia menghasilkan berbagai macam solusi alternatif yang mungkin untuk suatu masalah. Sementara kalau dia konvergen, berarti dia mempersempit berbagai kemungkinan untuk menyatu pada satu jawaban terbaik. Yang keempat yaitu organisasi informasi, di mana kita harus mengatur informasi yang tersedia dengan cara memungkinkan dan memungkinkan untuk menerapkan sebuah strategi. Dan kita juga harus mengatur informasi secara strategis, menemukan representasi yang paling baik. Yang kelima yaitu alokasi sumber daya, di mana kita memiliki sumber daya yang terbatas, baik itu waktu, finansial, peralatan, dan ruangan. Selanjutnya kita juga harus memutuskan berapa banyak yang ingin berinvestasi untuk memecahkan suatu masalah. Yang keenam yaitu tentang pemantauan. Bagaimana pemecahan masalah tersebut dipantau untuk memastikan bahwa kita semakin dekat dengan tujuan. Dan juga kita perlu menilai kembali apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan atau dapat mengkompensasikan kemungkinan kekurangan yang terjadi. Dan yang ketujuh yaitu evaluasi, di mana kita di sini memerlukan evaluasi solusi apabila kita telah selesai melaksanakan sebuah permasalahan tersebut. Selanjutnya, masalah baru dapat dikenali, masalah dapat didefinisikan ulang, yaitu strategi baru mungkin terungkap dan bagaimana sumber daya baru mungkin tersedia. Dan yang terakhir yaitu inkubasi, di mana kita mengesampingkan masalah untuk sementara waktu. Masalah akan diproses secara tidak sadar dan manfaat inkubasi itu sendiri dapat ditingkatkan dengan dua cara. Yang pertama, investasikan cukup waktu untuk masalah tersebut pada awalnya. Dan yang kedua, berikan waktu yang cukup untuk inkubasi untuk mengizinkan reorganisasi pada informasi tersebut. Yang kedua, dari jenis masalah itu terbagi menjadi tiga, yaitu masalah yang terstruktur dengan baik, masalah dengan jalur yang jelas, dan solusinya, dan simulasi dari masalah yang didefinisikan dengan baik. Di mana kalau pada simulasi dari masalah yang didefinisikan dengan baik, itu terbagi lagi menjadi dua, pada ruang masalah dan algoritma. Pada ruang masalah, alam semesta dari semua kemungkinan tindakan yang dapat diterapkan untuk memecahkan suatu masalah. Sementara kalau pada algoritma, yaitu urutan operasi yang dapat digunakan secara rekursif atau diulang secara terus-menerus. Nah, kita balik pada poin yang pertama, yaitu masalah yang terstruktur dengan baik, di mana manusia menggunakan heuristik, di mana heuristik merupakan strategi informal, intuitif, spekulatif yang terkadang mengarah pada solusi yang efektif dan terkadang tidak. Jika kita menyimpan dalam memori jangka panjang beberapa heuristik sederhana yang dapat kita terapkan untuk berbagai masalah, kita dapat mengurangi beban memori kerja yang berkapasitas terbatas.
Nah, pada masalah heuristik itu sendiri, bisa kita rumuskan menjadi 4 poin. Yang pertama, pada analisis tujuan akhirnya, di mana pada analisis tujuan akhir, kita melihat masalah dengan tujuan yang akan dicari, dan kemudian mencoba untuk mengurangi jarak antara posisi saat ini di ruang masalah dan tujuan akhir di ruang itu sendiri. Yang kedua, bekerja ke depan. Mulailah dari awal dan coba selesaikan masalah dari awal hingga akhir. Yang ketiga, bekerja mundur, di mana kita pemecahan masalah mulai dari akhir dan mencoba bekerja mundur dari awal. Nah, yang keempat yaitu hasilkan dan uji. Pemecahan masalah membuat daftar cara tindakan alternatif tidak harus secara sistematis dan kemudian memperhatikan apakah setiap tindakan akan berhasil. Nah, yang kedua yaitu masalah isomorfik, di mana dua masalah bersifat isomorfik jika struktur formalnya sama dan hanya isinya yang berbeda. Misalnya, permainan yang melibatkan penyusunan kata dari huruf yang campur aduk atau diacak. Yang ketiga yaitu masalah representasi masalah, di mana penentu utama dari kemudahan relatif dalam memecahkan suatu masalah adalah bagaimana masalah tersebut disajikan dengan baik. Nah, yang kedua, masalah tidak terstruktur dan peran wawasan. Tidak ada jalur solusi yang jelas dan tersedia, di mana masalah yang tidak terstruktur itu tidak memiliki ruang masalah yang terdefinisi dengan baik, dan pemecahan masalah mengalami kesulitan untuk membangun representasi mental yang sesuai untuk memodelkan masalah ini dengan solusinya. Nah, cobalah kita sedikit memecahkan sebuah masalah. Misalnya, masalah pertama yaitu seorang wanita yang tinggal di kota kecil, dia menikahi 20 pria berbeda di kota yang sama. Semuanya masih hidup dan dia tidak pernah menceraikan satu pun dari mereka. Namun dia tidak melanggar hukum. Bagaimana ini bisa dilakukan? Itu merupakan suatu masalah. Bagaimana kita memecahkan masalah tersebut? Yang kedua, misalnya Anda memiliki kaos kaki hitam dan coklat longgar dalam laci dicampur dengan perbandingan 5 kaos kaki hitam untuk setiap kaos kaki coklat. Berapa banyak kaos kaki yang harus Anda keluarkan dari laci itu agar yakin memiliki sepasang dengan warna yang sama? Nah, itu juga merupakan suatu masalah yang harus dipecahkan. Pada problem solving di sini juga, bagaimana kita dituntut pemahaman yang khas dan terkadang tampak tiba-tiba tentang suatu masalah atau strategi yang membantu dalam memecahkan suatu masalah. Seringkali, wawasan melibatkan rekonseptualisasi masalah atau strategi untuk solusinya dengan cara yang sama sekali baru. Dan pemahaman dapat dilibatkan dalam memecahkan masalah yang terstruktur dengan baik, tetapi lebih sering dikaitkan dengan masalah yang tidak terstruktur. Nah, yang selanjutnya yaitu kreativitas. Dalam kreativitas, sebuah proses menghasilkan sesuatu yang orisinal dan bermanfaat, di mana individu kreatif menunjukkan produktivitas kreatif, menghasilkan penemuan berwawasan, karya seni, paradigma revolusioner. Dan individu kreatif biasanya memiliki gaya hidup kreatif, ditandai dengan fleksibilitas, perilaku non-stereotip, dan sikap tidak sesuai. Nah, ini juga ada berapa banyak yang Anda produksi. Nah, dalam kreativitas itu ada istilah berapa banyak yang Anda produksi, di mana individu kreatif dapat menemukan banyak cara berbeda untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang kedua, itu yang Anda ketahui, di mana di sini dikatakan bahwa apa yang membedakan individu yang sangat kreatif dari orang yang kurang luar biasa adalah keahlian dan komitmen mereka pada upaya kreativitas mereka. Ini siapa kamu? Nah, pada ini siapa kamu, ini dikatakan bahwa peran kepribadian dan motivasi dalam sebuah kreativitas, di mana memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Pada motivasi intrinsik, itu merupakan kenikmatan dari proses kreatif, sangat penting untuk kreativitas. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu sendiri adalah ketenaran dan keberuntungan. Sebenarnya ini juga dapat menghambat sebuah kreativitas. Selanjutnya, itu di mana kamu berada. Itu merupakan faktor eksternal yang berkontribusi pada kreativitas. Misalnya dalam konteks, waktu, ruang, dan bagaimana sumber daya tersebut, dan bagaimana karya-karya kreatif tersebut bisa kita tuangkan di dalamnya. Nah, selanjutnya, pengambilan keputusan dan penalaran.
pada pengambilan keputusan dan penalaran itu kita lihat tujuan dari penilaian dan pengambilan keputusan adalah untuk memilih dari antara pilihan atau untuk mengevaluasi peluang. Nah, yang pertama teori keputusan klasik. Pada teori keputusan klasik ini, kita bedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan asumsi atau rasionalitas, dan yang kedua model matematis pengambilan keputusan manusia. Nah, pada asumsi atau rasionalitas, orang membuat pilihan untuk memaksimalkan sesuatu yang bernilai apapun itu. Sementara kalau dia model matematis, terlalu terbatas, itu tidak memperhitungkan susunan psikologi dari setiap pengambil keputusan. Lanjut pada teori utilitas yang diharapkan dari subjektif, di mana tujuan tindakan manusia adalah mencari kesenangan dan menghasilkan dan menghindari rasa sakit. Dalam melakukannya, kita masing-masing menggunakan kalkulasi, misalnya pada utilitas subjektif, berdasarkan pada penilaian utilitas individu, bukan pada kriteria objektif. Nah, pada probabilitas subjektif, kita bisa lihat berdasarkan perkiraan kemungkinan individu, bukan pada perhitungan statistik objektif itu sendiri. Teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang berusaha untuk mencapai keputusan yang beralasan berdasarkan pertimbangan semua kemungkinan alternatif yang diketahui. Gunakan sebanyak mungkin informasi yang tersedia, menimbang biaya dan manfaat dengan cermat dan menghitung probabilitasnya, dan tingkat penalaran suara yang maksimal. Namun, pengambilan keputusan manusia lebih kompleks daripada yang disiratkan oleh teori-teori yang dimodifikasi. Nah, pada heuristik dan bias, Amos Tversky dan Daniel Kahneman mengatakan bahwa orang mungkin jauh lebih mungkin untuk membuat keputusan berdasarkan bias dan heuristik atau jalan pintas daripada yang disarankan oleh penelitian pengambilan keputusan sebelumnya. Nah, pintasan mental ini meringankan beban kognitif dalam membuat sebuah keputusan, tetapi juga memungkinkan peluang kesalahan yang jauh lebih besar. Nah, pada keterwakilan itu kami juga menggunakan heuristik keterwakilan, di mana kami menilai probabilitas dari suatu peristiwa yang tidak pasti itu menurutnya seberapa jelas kemiripan atau representasi populasi dari mana ia berasal dan sejauh mana hal itu mencerminkan fitur-fitur penting dari proses yang menghasilkan. Nah, contoh di slide sebelumnya bisa kita lihat urutan kelahiran pertama dianggap lebih mewakili jumlah perempuan dan laki-laki dalam populasi tersebut. Namun, urutan kelahiran manapun kemungkinan besar terjadi secara kebetulan. Terlalu percaya diri. Dalam penilaian individu yang berlebihan atas keterampilan, pengetahuan, ataupun penilaiannya sendiri, di mana orang cenderung melebih-lebihkan keakuratan penilaian mereka. Misalnya, ketika orang 100% yakin dengan jawaban mereka, mereka hanya benar 80% dari waktu. Nah, itu juga dianggap terlalu percaya diri. Heuristik keterwakilan juga dapat mendorong individu untuk terlibat dalam kekeliruan konjungsi selama penalaran probabilistiknya, menurut Tversky dan Kahneman pada tahun 1983. Nah, Tversky dan Kahneman ini bertanya kepada para mahasiswa, harap berikan perkiraan Anda tentang nilai-nilai berikut. Berapa persentase pria yang disurvei dalam survei kesehatan yang pernah mengalami satu atau lebih serangan jantung? Berapa persentase pria yang disurvei berusia di atas 55 tahun dan pernah mengalami satu atau lebih dari serangan jantung? Dan perkiraan rata-rata adalah 18% untuk yang pertama dan 30% untuk yang terakhir. Faktanya, 65% responden memberikan perkiraan yang lebih tinggi untuk yang terakhir. Namun, orang tidak selalu melakukan kesalahan konjungsi. Hanya 25% responden memberikan perkiraan yang lebih tinggi untuk pertanyaan terakhir daripada pertanyaan sebelumnya. Nah, ketika pertanyaan diulang sebagai konsep frekuensi dan bukan presentasi, misalnya, berapa banyak dari 1.000 pria yang disurvei mengalami satu atau lebih serangan jantung? Nah, itu juga berlaku pada kesalahan sunk cost, di mana kesalahan dalam penilaian yang cukup umum terjadi pada orang-orang yang pemikirannya adalah falasi sunk cost. Kekeliruan ini juga mempresentasikan keputusan untuk terus berinvestasi dalam sesuatu
hanya karena seseorang telah berinvestasi di dalamnya sebelumnya dan berharap untuk mendapatkan kembali investasi tersebut. Misalnya, Anda telah membeli mobil. Ini adalah pembelian mobil ya. Anda sudah menginvestasikan ribuan dolar untuk memperbaikinya. Sekarang Anda memiliki perbaikan besar lain yang Anda hadapi. Nah, Anda tidak punya alasan untuk percaya bahwa perbaikan tambahan ini benar-benar akan menjadi yang terakhir dalam rangkaian perbaikan. Demikian pula, misalkan Anda pergi berlibur selama 2 minggu. Anda mengalami waktu yang menyedihkan. Haruskah Anda pulang seminggu lebih awal? Nah, pasti Anda memutuskan untuk tidak melakukannya. Dengan demikian, berusaha membenarkan investasi yang telah Anda buat dalam liburan. Sekali lagi, Anda telah melakukan kesalahan sunk cost fallacy. Alih-alih melihat uang hanya sebagai kerugian karena keputusan yang tidak menguntungkan, Anda telah memutuskan untuk membuang lebih banyak uang. Tetapi Anda melakukannya tanpa harapan bahwa liburan akan menjadi lebih baik. Nah, pada pengambilan keputusan kelompok, kelompok juga membentuk suatu keputusan secara berbeda dari individu. Seringkali ada manfaatnya membuat keputusan dalam kelompok. Namun, sebuah fenomena disebut dengan groupthink dapat terjadi yang secara serius merusak kualitas keputusan yang sudah dibuat. Nah, manfaat keputusan grup itu sendiri, yang pertama bekerja sebagai kelompok, dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, seperti halnya dapat meningkatkan efektivitas pemecahan masalah. Banyak perusahaan yang menggabungkan individu menjadi beberapa tim untuk meningkatkan pengambilan keputusan dengan membentuk tim pengambilan keputusan. Kelompok juga mendapatkan keuntungan dari keahlian masing-masing anggota. Ada juga peningkatan sumber daya dan gagasan. Dan manfaat lain dari pengambilan keputusan kelompok adalah peningkatan memori kelompok atas ingatan individu tersebut. Nah, kelompok yang berhasil dalam pengambilan keputusan menunjukkan sejumlah karakteristik yang serupa, diantaranya sebagai berikut. Kelompoknya kecil, itu memiliki komunikasi terbuka, anggota berbagi pola pikir yang sama, anggota mengidentifikasi dengan grup, dan anggota menyetujui perilaku kelompok yang dapat diterima. Nah, sedangkan pada dewan juri, mereka juga berbagi lebih banyak informasi selama pengambilan keputusan ketika kelompok terdiri dari anggota yang beragam. Misalnya, dengan demikian, juri berada dalam posisi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, dalam memeriksa pengambilan keputusan dalam kelompok, itu pengaruh interpersonalnya lebih tinggi atau lebih penting, di mana anggota kelompok sering menggunakan taktik untuk mempengaruhi anggota lainnya. Taktik yang paling sering digunakan dan berpengaruh adalah ajakan yang inspiratif dan rasional. Nah, untuk kerugian dari groupthink ini sendiri yang terkait dengan pengambilan sebuah keputusan kelompok, groupthink sering menghasilkan pengambilan keputusan yang kurang optimal, yang menghindari ide-ide non-tradisional. Dan kondisi apa yang menyebabkan groupthink? Janis mengutip ada 3 jenis. Yang pertama, kelompok yang terisolasi, kohesif, dan homogen yang diperdayakan untuk membuat sebuah keputusan. Tidak ada kepemimpinan yang objektif dan tidak memihak di dalam atau di luar kelompok. Dan tingkat stres yang tinggi itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan kelompok. Penyebab lain dari groupthink adalah kecemasan, di mana kecemasan cenderung tidak mengeksplorasi pilihan baru dan kemungkinan besar akan mencoba untuk menghindari konflik lebih lanjut. Tapi apa sebenarnya groupthink itu? Nah, Janis pada tahun 1971 dia menggambarkan 6 gejala groupthink. Yang pertama, pikiran tertutup, di mana kelompok tidak terbuka untuk ide-ide alternatif. Yang kedua, rasionalisasi. Kelompok berusaha keras untuk membenarkan proses dan produk dari pengambilan keputusannya, mendistorsi realitas jika perlu untuk menjadi persuasif. Nah, yang ketiga, memadamkan perbedaan pendapat mereka yang tidak setuju dengan kelompok yang akan diabaikan, dikritik, atau bahkan dikucilkan. Yang keempat, pembentukan atau pengawal untuk grup satu orang menunjukkan dirinya sendiri menjadi norma kelompok dan memastikan bahwa orang-orang tetap sejalan. Dan yang kelima, merasa kebal. Maka kelompok percaya bahwa itu harus benar, mengingat kecerdasan kehadiran anggotanya dan informasi yang tersedia bagi mereka.
Dan yang keenam adalah merasa sepakat, di mana anggota percaya bahwa setiap orang dengan suara bulat membagikan opini yang diekspresikan oleh grup itu sendiri. Nah, penangkal untuk group think. Janis juga telah meresepkan beberapa penawar untuk group think. Misalnya, pemimpin kelompok harus mendorong kritik yang membangun, tidak memihak dan tidak memastikan bahwa anggota mencari masukan dari orang dari luar kelompok. Dan kelompok juga harus membentuk subkelompok yang bertemu secara terpisah untuk mempertimbangkan solusi alternatif untuk satu masalah. Penting bahwa pemimpin mengambil tanggung jawab untuk mencegah kesesuaian palsu dengan norma-norma kelompok. Nah, baik teman-teman, inilah presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.